Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Widiata Makarna dengan NPM 2408260153. Di sini saya ingin menjelaskan mind mapping saya dengan judul mitokondria. Apa itu mitokondria? Mitokondria merupakan organel yang ditemukan dalam sel eukariotik yang berfungsi sebagai powerhouse atau pembangkit energi utama di dalam sel. Energi utamanya ini berupa ATP atau adenin trifosfat. Sebagai organel penghasil energi, mitokondria ini banyak ditemukan pada sel-sel atau jaringan yang memiliki aktivitas metabolit yang tinggi. Mitokondria ini juga dapat ditemukan pada daerah yang memerlukan ATP dalam jumlah yang banyak, seperti pada bagian ekor sel sperma, lalu pada sel epitel yang aktif membelah pada jaringan epidermis kulit, pada sel otot jantung, pada sel epitelium, lalu juga pada superficial kortikal lensa mata. Mitokondria ini memiliki struktur berupa dua lapisan membran, yaitu lapisan membran luar dan lapisan membran dalam. Juga ada matriks mitokondria dan DNA mitokondria. Membran luar ini relatif permeabel, yang memungkinkan molekul kecil dan ion-ion untuk melewatinya. Pada permukaan luar mitokondria terdapat enzim yang terlibat dalam berbagai proses metabolik. Kemudian ada lapisan membran dalam. Lapisan membran dalam ini memiliki struktur yang sangat terlipat atau krista, di mana krista ini memperluas area permukaan tempat proses fosforilasi oksidatif terjadi. Lalu ada matriks mitokondria yang berupa cairan kental di dalam mitokondria yang mengandung enzim untuk siklus asam sitrat atau siklus Krebs dan proses lain yang terlibat di dalam produksi energi. Pada matriks mitokondria ini juga terdapat DNA mitokondria yang diwariskan secara maternal. eh Mitokondria ini memiliki fungsi untuk memproduksi ATP atau adenin trifosfat melalui proses fosforilasi oksidatif. Mitokondria juga menyediakan energi untuk berbagai proses seluler dan juga berperan dalam metabolisme, apoptosi, dan regulasi kalsium. Energi dalam bentuk ATP ini dihasilkan melalui dua proses utama, yaitu glikolisis yang terjadi pada sitoplasma dan fosforilasi oksidatif yang terjadi di mitokondria. Di dalam mitokondria, siklus asam sitrat atau siklus Krebs dan rantai transportasi elektron akan menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk kehidupan sel. Selain itu, mitokondria juga terlibat dalam pengaturan metabolisme, pengaturan ion kalsium, dan proses kematian sel terprogram atau apoptosis tadi. Lalu, mitokondria memiliki peran yang pertama pada proses metabolisme energi, yaitu pada glikolisis. Glikolisis ini merupakan proses pertama pembentukan energi yang terjadi di sitoplasma, di mana glukosa akan diubah menjadi pirufat. Lalu pirufat kemudian dibawa ke dalam mitokondria untuk diproses lebih lanjut. Proses setelahnya yaitu siklus asam sitrat, di mana pirufat yang masuk ke dalam matriks mitokondria akan diubah melalui serangkaian reaksi kimia untuk menghasilkan molekul energi tinggi seperti NADH dan FADH2 yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Proses selanjutnya ini yaitu fosforilasi oksidatif. Pada membran dalam mitokondria,
NADH dan FADH2 ini mengirimkan elektron melalui rantai transportasi elektron untuk menghasilkan ATP, menghasilkan air, dan karbon dioksida sebagai produk sampingannya. ATP yang dihasilkan ini akan menyediakan energi untuk aktivitas seluler. Mitokondria berperan penting dalam mengatur keseimbangan energi dalam tubuh, lalu pengaturan stres oksidatif, di mana mitokondria menghasilkan radikal bebas, yaitu reaktif oksigen spesies atau ROS. ROS ini sebagai produk sampingan dari fosforilasi oksidatif dan apabila ROS ini tidak dikelola dengan baik, dapat merusak struktur sel dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Lalu, pada pengaturan kalsium, mitokondria memiliki peran penting dalam pengaturan konsentrasi ion kalsium yang vital untuk berbagai fungsi seluler. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan mind mapping kali ini. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan mind mapping saya. Saya minta maaf apabila di dalam penjelasan saya terdapat banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.